Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua yang telah hadir pada ruangan Zoom meeting ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Dr. Agus Koco MM selaku Ketua Umum APSI Pusat, yang saya hormati kepada Bapak Dr. Asep Abidin MPD selaku Ketua DPP Aksi, dan juga yang saya hormati kepada ada Ibu Dwi Septianti Kusuma SPTGR selaku guru dari SMK Negeri 1 Kaimana Provinsi Papua Barat, dan juga yang saya hormati kepada Ibu Siti Khalifah MPD selaku tim webinar Senin Selfie yang telah hadir pada kesempatan ini, dan tentunya yang kami cintai dan kami banggakan Bapak Ibu peserta webinar yang telah hadir pada kesempatan kali ini, baik dari Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, dan tentunya juga Bapak Ibu kepala sekolah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat. Bapak Ibu semua, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa agar kelancaran serta diberkahan pada saat kegiatan di hari ini. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik, Bapak Ibu semua, kembali lagi kita di kegiatan webinar Senin Selfie di edisi ke-114 ini. Kita akan membahas tentang merancang rencana pembelajaran mendalam yang nantinya akan disampaikan oleh narasumber hebat yang alhamdulillah telah hadir pada kesempatan kali ini. Dan Bapak Ibu semua, di hari ini untuk agendanya yang pertama nanti ada kata sambutan dari Bapak Dr. Asep Abidin MPD selaku Ketua DPP Aksi. Lalu nanti ada penyampaian materi dari Ibu Dwi Septianti Kusuma SPDGR. Lalu setelah itu nanti kita akan mengadakan diskusi ya Bapak Ibu semua, dan nanti Bapak Ibu semua jika ada yang ingin ditanyakan ataupun didiskusikan, silahkan Bapak Ibu semua boleh mengajukan pertanyaan di kolom chat maupun raise hand. Dan setelah itu nantinya Bapak Ibu semua kita akan mendengarkan closing statement dan juga penutup. Dan Bapak Ibu semua, di siang kali ini nanti Bapak Ibu semua akan ditemani oleh Ibu Siti Khalifah MPD selaku moderator di hari ini, yang alhamdulillah Bu Siti sudah hadir pada kesempatan kali ini. Kita sapa dulu ya Bapak Ibu semua. Assalamualaikum Bu Siti, sekalian cek sound dulu nih Bu. Waalaikumsalam. Gimana suara saya Mas Wildan? Sudah Sip, jelas? sudah terdengar jelas. Oke, baik, karena sound sudah oke dan juga video juga sudah oke. Langsung saja saya serahkan waktu dan tempat kepada Bu Siti. Dipersilakan Ibu. Oke, baik. Terima kasih Mas Wildan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, alhamdulillahiladzi hazana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Bapak Ketua Aksi Pusat, Bapak Dr. Agus Sukoco MM, Ketua DPP Aksi, Bapak Dr. Asep Tapitiani MPD, Ibu narasumber, dan Bapak Ibu peserta webinar di seluruh Nusantara. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini masih memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam webinar Senin Selfie, selektif, fokus, dan inovasi. Selektif prioritas tugas, fokus tugas esensial, dan tentunya berinovasi. Dan di sini saya Siti Khalifah, pengawas sekolah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah, selama 1 jam ke depan akan membersamai Bapak Ibu semua dalam webinar Senin Selfie. Dan saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di webinar Senin Selfie pada pekan ini dengan tema merancang rencana pembelajaran mendalam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana di sekolah kita akan kita akan merancang pembelajaran mendalam, tentunya yang efektif untuk mengembangkan kualitas pembelajaran di sekolah kita. Dan hari ini kita akan dibersamai oleh narasumber kita hari ini, yaitu ada Ibu Dwi Septianti SPDGR yang merupakan guru bahasa Inggris dari SMK Negeri 1 Kaimana, Provinsi Papua Barat. Apakah sudah hadir Bu Dwi? Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Ibu Siti Khalifah, saya sudah ada di tempat ini Ibu. Alhamdulillah, terima kasih Bu Dwi yang telah hadir di tengah-tengah kita, yang siap untuk berbagi materi terkait bagaimana nanti kita akan merancang rencana pembelajaran mendalam. Dan baik Bapak Ibu, hari ini
Susunan acara pada kegiatan hari ini, webinar hari ini tadi sudah dipaparkan oleh host kita ya, bahwa sana nanti akan ada pembuka mungkin dari Bapak Ketua APSI, tapi jika beliau masih belum hadir nanti dibuka oleh Ketua DPP APSI. Dan setelah itu nanti ada pemaparan materi dari narasumber. Setelah narasumber memaparkan materi, nanti silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa menggunakan kolom chat atau bisa langsung menggunakan fitur raise hand. Dan nanti ada closing statement dari narasumber. Dan mungkin langsung saja ya Bapak Ibu, apakah Pak Agus sudah hadir Mas Wildan atau Pak Asep? Pak Asep sudah hadir, untuk Pak Agus belum. Baik. Untuk yang pertama kita akan mendengarkan pembuka ataupun arahan ya yang akan disampaikan oleh Ketua DPP Aksi kepada Pak Dr. Asep Tapib Yani MPD. Kami persilahkan. Anak ayam turun 9, Cakep, mati 1 tinggal 8. cakep. Hari ini kita akan membicarakan tentang rencana pembelajaran yang bermuatan pembelajaran mendalam. Ya. Bibir dikulum, tersenyum renyah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. ya, menjelang masuk ke tahun pelajaran baru ya, sudah hari pertama, bahkan sudah seminggu kemarin ada yang mulai dengan IHT di tempat-tempat tersebar di seluruh negeri ya. Saya lihat di medsos ada yang mengupload kegiatan IHT untuk menyambut semester baru, tahun pelajaran baru, dengan juga pendekatan baru ya yang diharapkan terlaksana serempak oleh Bapak Menteri, karena ini bukan merubah kurikulum ya, karena tidak mengganti, apalagi tidak mengganti kurikulum, cuma ada sedikit perubahan-perubahan pada pendekatan pembelajarannya ya, sehingga tidak ada alasan misalnya yang sekarang berlakunya pembelajaran mendalam itu di kelas 10 saja yang baru, tidak ya, semua pokoknya guru sekarang gunakan pendekatan pembelajaran mendalam ya. Dan sekali lagi dicatat ya, pembelajaran mendalam itu hanya pendekatan bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran di kelas ya, bagaimana mengorganisasi dan menata kelola kelasnya ya, mata pelajarannya sesuai dengan pendekatan yang lebih holistik, katanya lebih menyentuh, dan yang sering kita dengar dari Pak Menteri itu memuliakan gitu ya. Jadi pendekatan pembelajaran mendalam ini memuliakan murid ya, sehingga dia, kalau orang Jawa bilang, diwongke ya. Ya, jadi ditempatkan sebagaimana yang mulia ya, sehingga kita memberikan pelayanan pembelajarannya juga yang berbasis kebutuhan murid ya, bukan berbasis kebutuhan kurikulum atau apalagi kebutuhan guru. Target guru pokoknya misalnya materinya harus sampai satu semester ini sekian macam, nah, tidak itu ya, tetapi bagaimana murid membutuhkan itu. Dan pendekatan pembelajaran mendalam itu kan prinsip gitu ya, di dalamnya ada 3 ya, BBM sering menyebutnya ya, berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan atau menggembirakan. Yang kemudian prosesnya itu juga ada 3 ya, utamanya itu memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan. Nah, ini tiga sekawan ya, tiga serangkai ini menjadi bagian integral dalam sebuah pendekatan pembelajaran ya, yang dilaksanakan secara holistik melalui olah pikir, olah rasa, olah hati, dan olah raga ya, yang ujung-ujungnya adalah bagaimana mencapai 8 DPL, dimensi profil lulusan ya, yang itu harus dilingkupi atau disempurnakan dan disokong oleh 4 istilahnya lingkungan pembelajarannya. Jadi ada penggunaan pedagogik, kemudian ada lingkungan belajarnya, kemudian ada penggunaan teknologi ya, dan kepintaraan. Dan semua itu harus menjadi satu kesatuan, sehingga kita semua para guru itu
juga harus melaksanakan juga pembelajaran pengajaran juga yang mendalam. Jadi bukan hanya deep learning-nya saja, tapi juga harus deep teaching. Yang awalnya itu adalah deep thinking. Nah, sehingga ini harus diawali dengan perencanaan yang baik tentu saja. Perencanaan yang disiapkan untuk bagaimana pembelajaran mendalam ini bisa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan siswa ya, untuk mencapai 8 dimensi profil lulusan. Nah, perencanaan yang baik itu sama dengan setengah keberhasilan. Kalau tidak direncanakan berarti sudah merencanakan kegagalan. Nah, sehingga perlu sebuah rancangan yang memang dibuat sedemikian rupa sehingga itu bisa menjadi patokan atau menjadi pegangan kita untuk melaksanakan proses ya pembelajaran yang menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam tadi ya, yang basisnya juga harus holistik, menyeluruh ya, tidak sepotong-sepotong. Nah, kemudian ketika perencanaan sudah dibuat, maka insya Allah ya, minimal kita sudah punya langkah ya, yang akan kita lakukan secara terperinci. Namun perlu catat di sini, jangan kembali seperti sebelum-sebelumnya kita kemudian berfokus pada dokumen ya, sehingga perencanaannya itu jangan menjadi sesuatu yang kaku yang harus begini begitu sehingga dibuatnya pun jadi susah gitu ya. Sehingga buatlah langkah independen bagi semua guru itu yang kemudian mudah dipahaminya ya. Yang penting perencanaan itu adalah untuk mengantarkan mereka supaya proses pembelajaran mendalam itu dilakukan memang sebaik-baiknya sesuai dengan kaidah teorinya gitu, filsafatnya. Jangan lagi kemudian kita terbebani oleh administrasi yang malah sulit gitu ya. Nah, untuk itu maka yang penting disiapkan itu adalah bagaimana guru itu menyiapkan tujuannya gitu kan, menjabarkan dari CP sehingga menjadi rangkaian-rangkaian tujuan yang operasional yang bisa kemudian ada indikatornya yang bisa kita capai dengan terukur. Nah, selain tujuannya juga kita menyiapkan langkah-langkahnya tadi yang memasukkan proses pembelajaran yang ada dalam pembelajaran mendalam ya dengan 3 prinsipnya dan 3 prosesnya itu. Ya, dan kemudian juga jangan harus semuanya misalnya masuk yang prinsip itu yang 3 itu di setiap langkah, tidak juga dimanapun gitu ya, di mana saja tempatnya yang penting itu adalah tepat gitu kan. Maka dibuatlah perencanaan supaya tepat menempatkannya, sehingga misalnya ketika membuat yang menyenangkan kan urutannya kan BBM, B-nya dulu bermakna berkesadaran dulu bermakna kemudian baru menyenangkan atau mengembirakan. Maka karena M-nya itu nomor 3 disimpan di belakang nggak perlu juga. Dan menyenangkan itu bukan sebagai rangkaian dari setelah berkesadaran kemudian bermakna menyenangkan itu ya seluruh pembelajaran itu dari mulai awal sampai akhir harus menyenangkan. Dan menyenangkan di sini jangan dimaknai juga bahwa menyenangkan itu guru membuat siswa itu riang gembira gitu. Artinya menjadi guru itu jadi bodor gitu. Guru itu menjadi pelawak, tidak harus begitu. Karena menyenangkan itu maknanya luas. Baik mananya menyenangkan gurunya dalam membawakan pembelajaran, menyenangkan juga tempatnya. Misal tempat duduknya juga nyaman. Lingkungan kelasnya juga bersih. Bersih itu menyenangkan. Ya. Tertata rapi. Ya. Itu jadi konsep menyenangkan jadi diluaskan gitu. Jangan hanya menyenangkannya terfokus pada kemarin itu terjerumus pada bagaimana bikin ice breaking aja supaya kelasnya riuh dan riang gembira. Nah, itu kan hanya sentuhan rasa bagi anak-anak saja dari sisi komunikasi dengan gurunya. Padahal misalnya dia duduk dengan nyaman itu di bangkunya enak gitu ya. Jadi jangan bayangkan yang sekarang di Jawa Barat itu dengan kebijakan boleh maksimal 50 nggak akan kebayang itu menyenangnya seperti apa duduk di bangku yang luasnya tidak bisa diperluas kan, kelasnya sudah ada. Mejanya sudah sekian, kalau kurang berarti tambah sumpek tuh kelasnya, baru-baru menyenangkan, apalagi kalau sebangkunya 3 atau 4 orang gitu kan. Nah itu juga tidak menyenangkan. Jadi menyenangkan pembawaan gurunya, menyenangkan lingkungannya, menyenangkan tempat duduknya ya.
menyenangkan suasananya juga ya. Misalnya ventilasinya cukup sehingga kelas itu tidak bikin gerah, malah enak, sejuk di kelas itu. Nah, itu juga menyenangkan ya. Nah, jadi banyak sekali, maka ada konsep lingkungan kan, lingkungan belajar itu diantaranya itu. Nah, menyenangkan. Kemudian bermakna juga harus bermakna bagi dua-duanya, jangan bermakna bagi siswa. Masih syukur kalau bermakna saja bagi siswa. Ya, guru akan berusaha untuk memaknai semuanya demi siswa. Tapi juga bagi guru harus bermakna. Sehingga tadi saya bilang harus ada deep teaching ya, kemudian deep thinking. Nah, maka dalam membuat perencanaan inilah kemudian guru harus deep thinking, berpikir dalam gitu. Sehingga apa yang kita akan rencanakan itu menjadi sesuatu yang memang memenuhi filosofinya deep learning gitu ya. Sehingga guru pun melaksanakan pembelajaran pengajarannya dengan deep teaching. Ya, intinya tuh holistik. Deep tuh dalam banget gitu kan. Nah, karena dalam berarti juga harus holistik, menyeluruh, tersentuh gitu. Tidak sepotong-sepotong. Dan kemudian yang terpenting tadi jangan kemudian kita terfokus pada penyiapan dokumen. Serasa kalau sudah dokumennya bagus, udah selesai nih. Padahal yang sejatinya yang terbaiknya adalah bagaimana itu dilaksanakan, diimplementasikan ya. Dan kemudian juga jangan beranggapan bukan ada pembelajaran mendalam maka pendekatan-pendekatan yang sebelumnya itu kemudian disingkirkan, tidak begitu ya. Kan kita merencanakan itu karena berpikir dalam maka kita akan menghubungkan kan, mengkontekkan materinya gitu. Kapan kita menggunakan ya, karena jangan salah misalnya yang dulu kita punya PBL, project based learning atau problem based learning, itu juga salah satu dari bagian proses pembelajaran mendalam ya. Kan boleh pembelajaran dengan berbasis project ya. Nah, yang penting proses yang tiganya itu yang memahami kemudian mengaplikasi dan merefleksi ada di dalamnya gitu kan, itu ya. Itu saya kira pengantarnya ya, yang sampan sudah, rakit sudah, yang belum bahteranya ya, penjelasannya sudah ya, sedikit-sedikit ada tambahannya juga sudah, yang belum bagaimana sih melaksanakan dan buat perencanaannya ya. Nah, akan bersama dengan Ibu dari Kaimana ya, yang ada lagunya itu ya, senja di Kaimana. Nah, dan seterusnya ya. Nah, sekarang bukan senja, mungkin di sana sudah mau senja ya sekarang di Bandung, Jakarta ini jam 1 lebih, di sana sudah jam 3. Memang sudah menjelang senja ya. Oke, jadi cocok lagunya ya. Salam untuk Papua Barat ya, Bu. Terima kasih atas kesiapsediaannya ya. Jarak tidak memisahkan kita sekarang dengan teknologi. Papua juga tidak lagi menjadi tempat yang jauh sekarang tuh ya, tempat yang dekat Papua itu. Buktinya saya di Bandung bisa bertemu dengan ibu ngobrol ya, dan mendengarkan suaranya langsung tanpa delay ya. Oke, anak ayam turun berapa ya, 1 juta ya lah, biar banyak ya. Nah, tapi mati semua karena corona tuh ya rupanya. Mudah-mudahan apa yang akan kita diskusikan bersama itu memiliki makna. Ya, selamat berdiskusi, markisi, mari berdiskusi, markijar, mari kita belajar, dan mari kita laksanakan, terapkan pembelajaran mendalam dalam pembelajaran kita ke depan. Pesan saya, awali dengan deep thinking bagi guru, kemudian deep teaching, maka akan bisa dilaksanakan deep learning. Ya. Terima kasih, anak raja makan sirih. Makan sirih di atas dipan. Nah, sekian saja. Terima kasih. Terima kasih selalu dari yang tampan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep Tapip atas pembukanya ya yang luar biasa sekali. Tidak dijelaskan bagaimana tadi tentang pembelajaran mendalam ya secara keseluruhan. Dan baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk pada sesi pemaparan materi ataupun praktik baik ya yang akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana sih merancang rencana pembelajaran, dan kita akan mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang
bermanfaat dari narasumber hari ini dan saya berharap kita semua juga dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar dan berbagi pengalaman dalam merancang rencana pembelajaran yang lebih efektif dan lebih mendalam tentunya. Dan langsung saja tidak menunggu lama-lama kita panggil untuk narasumber kita hari ini kepada Ibu Dwi Septianti. Kami persilahkan. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu pengawas, kepala sekolah, dan juga guru yang ada di seluruh Indonesia. Wah, ini merupakan saya kesempatan sekali ya Bapak Ibu ya. Saya nggak pernah menyangka akan jadi teman belajar Bapak Ibu di APSI, Asosiasi Pengawas Seluruh Indonesia. Ya Bapak Ibu, saya mohon izin di sini. Saya Dwi, saya mengajar bahasa Inggris, kemudian juga saya dipercaya sebagai koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMK Negeri 1 Kaimana, Provinsi Papua Barat. Jauh ya Bapak Ibu, kebetulan kita lagi blackout. Ini udah mau jam setengah 4 kebetulan di sini ya Bapak Ibu, tapi mudah-mudahan kita semua semangat nih Bapak Ibu. Saya izin share screen ya Ibu Khalifah. Siap Ibu, silahkan. Oke. Izin Bapak Ibu apa sudah terlihat jelas? Sudah Bu, tinggal di Oke, baik. slideshow. Ya, iya Bapak Ibu, mohon izin saya di sini berbagi praktik baik terkait dengan bagaimana kita merancang rencana pembelajaran mendalam. Nah, Bapak Ibu, ini tentu saja bukan hal yang asing lagi karena kita sekarang sedang booming nih di dunia pendidikan terkait dengan pembelajaran mendalam. Di sini saya flashback sedikit ya Bapak Ibu bahwa pembelajaran mendalam itu bukanlah kurikulum. Kurikulum kita masih menggunakan kurikulum yang lama seperti Pak Asep tadi paparkan bahwa kita masih menggunakan kurikulum Merdeka. Mungkin juga ada nomenklatur baru dan untuk BSKAP nomor 32 sendiri itu kita sedang menunggu pemerintah meluncurkan nih versi revisinya. Nah, di sini Bapak Ibu pembelajaran mendalam merupakan pendekatan. Jadi bagaimana kita memuliakan murid seperti yang Pak Asep tadi lewat berkesadaran, bermakna, menggembirakan melalui olah pikir, hati, rasa, olahraga, holistik dan terpadu. Nah, di sini juga Bapak Ibu, untuk pembelajaran mendalam sendiri, prinsipnya tadi BBM, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, kemudian melibatkan olah pikir, hati, rasa, dan juga olahraga supaya mewujudkan 8 dimensi profil lulusan. Kalau yang lalu kita sebutnya sebagai profil pelajar Pancasila, namun di pembelajaran mendalam ini disebut dengan dimensi profil lulusan. Nah, ini juga Bapak Ibu untuk tingkat pembelajaran diharapkan anak-anak kita ini berada pada tingkat pembelajaran cakap bahkan unggul. Dan di sini juga ada eh, analogi atau penyamaan antara taksonomi yang dipakai, taksonomi Solo, Bloom, dan bagaimana pengalaman belajar mendalam itu sendiri. Nah, karena kebanyakan kita di sini menggunakan taksonomi Bloom, di sini kita bisa juga melihat, mengingat, memahami, menganalisis, menerapkan, mencipta, dan mengevaluasi. Nah, untuk taksonomi Solonya sendiri diharapkan anak-anak kita ini tidak hanya memiliki kemampuan berpikir prastruktural, tetapi bisa relasional bahkan berpikir abstrak yang mendalam. Kalau di pengalaman belajar mendalam sendiri ini dinamakan dengan fase merefleksi. Jadi di sini merefleksinya bukan hanya apa si anak ini tadi dia tahu apa yang sudah didapat, apa yang belum didapat dari pelajaran, tapi dia bisa meregulasi diri. Bagaimana saya bisa merubah pola belajar saya agar saya bisa mencapai tujuan pembelajaran yang didapat. Nah, inilah tadi esensi dari pengalaman belajar pembelajaran mendalam. Nah, di sini juga Bapak Ibu, saya mohon izin, ada rumusnya Bapak Ibu. Kita menggunakan rumus 18334, di mana satu ini sendiri dia merujuk pada pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam yang diharapkan dapat menciptakan 8
dimensi profil lulusan melalui prinsip pembelajaran BBM, bermakna, berkesadaran, menggembirakan, disertai dengan pengalaman belajar 3M, mengaplikasi, merefleksi, dan memahami lewat kerangka pembelajaran yang melibatkan praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, dan juga kemitraan belajar. Nah, inilah rumus 18334 yang nantinya akan kita buat ke dalam rencana pembelajaran mendalam atau RPM. Nah, Bu Bapak Dwi, Ibu, maaf sebentar Bu Dwi, untuk layar ininya mungkin bisa diperbesar Bu Dwi. oh baik Ibu, izin Ibu. Iya Bu, sip. Oke, baik Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya mohon izin untuk RPM sendiri tidak ada format baku, harus mengikuti format seperti apa yang beredar sekarang tidak. Yang terpenting adalah ketika kita merancang pembelajaran mendalam, sudah ada 4 perencanaan berikut. Mulai dari identifikasi, desain pembelajaran, pengalaman belajar, dan disertai dengan asesmennya. Jadi identifikasi di sini mulai dari mengidentifikasi kesiapan peserta didik lewat asesmen awal pembelajaran. Kemudian kita juga harus tahu karakteristik mata pelajaran yang kita ampu. Dan kita bisa menentukan dimensi profil lulusan. Dimensi profil lulusan sendiri, Bapak Ibu, sejatinya dia tidak berkaitan dengan mata pelajaran. Tetapi apa karakter dari peserta didik kita setelah kita melakukan asesmen awal pembelajaran, apa yang kita harapkan itu tumbuh. Misalkan, peserta didik saya setelah beberapa kali pertemuan kok sepertinya nalar kritisnya kurang. Disinilah kita memasukkan supaya dimensi profil lulusan penalaran kritis itu tadi tumbuh. Dan tentu saja ini bukan memakan waktu yang singkat, Bapak Ibu ya, karena kita ingin membentuk karakter peserta didik. Selanjutnya, desain pembelajaran, menentukan tujuan, topik, dan juga kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran di sini berkaitan dengan metode apa yang kita gunakan, model pembelajaran apa yang kita gunakan, strategi apa yang kita gunakan. Pengalaman belajar. Pengalaman belajar juga tadi Bapak Ibu memahami, mengaplikasikan dan merefleksi disertai dengan berkesadaran, bermakna dan juga menggembirakan. Nah, nanti nanti saya akan memberikan eh, contoh dari praktik baik yang sudah saya lakukan terkait dengan RPM. Dan kemudian kita juga ada asesmen, Bapak Ibu. Nah, ini yang paling penting. Ada asesmen di awal proses pembelajaran dan akhir pembelajaran. Jadi kalau untuk di pembelajaran mendalam revisi ini, asesmen awal dan asesmen proses pembelajaran itu dinamakan asesmen formatif. Sementara asesmen akhir pembelajaran itu dinamakan dengan asesmen sumatif. Ini Bapak Ibu saya mohon izin. Rancangan pembelajaran mendalam kita akan langsung ya Bapak Ibu. Kebetulan untuk pangsa pasar, saya bilangnya pangsa pasar guru-guru yang ada di Kaimana, untuk materi sendiri mereka sepertinya sudah memahami. Namun apa yang diminta oleh rekan-rekan sejawat dari PAUD sampai ke SMA SMK itu rancangannya seperti apa, di mana bisa menyelipkan BBM-nya tadi, di mana bisa menyelipkan pengalaman belajarnya tadi, bahkan di mana kita bisa meletakkan 18334 tadi. Nah, ini saya mohon izin untuk buka ya Bapak Ibu. Kebetulan di sini saya juga membuat mulai dari PKN SD, kemudian ada juga PAUD, Matematika SMP, kemudian ada Bahasa Inggris PJBL dengan jurusan karena saya SMK. Nah, kemudian ada juga saya di sini menyelipkan master promnya. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita membuat RPM, yang harus kita persiapkan adalah alur tujuan pembelajaran yang kita analisis dari capaian pembelajaran. Jadi kalau Bapak Ibu ujuk-ujuk langsung membuat RPM tanpa kita menganalisa dulu, menyiapkan dulu alur tujuan pembelajarannya, sama dengan kita berhalusinasi Bapak Ibu. Saya mohon izin ini Bapak Ibu. Karena awalnya cikal bakal dari tumbuhnya RPM adalah alur tujuan pembelajaran. Ketika kita sudah merancang alur tujuan pembelajaran, kita bisa memakai ChatGPT, Gemini, atau mungkin AI yang lain yang dapat membantu kita untuk memberikan gambaran nih, referensi kita untuk kita bawa mengajar seperti apa.
Saya mohon izin saya mengambil RPM Bahasa Inggris kolaborasi dengan agribisnis pengolahan hasil perikanan ya Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu. Nanti kita lihat Bapak Ibu 18334-nya muncul atau tidak. Seperti biasa Bapak Ibu RPM terdiri atas identitas. Identitas di sini sekolah, nama guru, alokasi waktu. Kemudian ada identifikasi. Nah, identifikasi ini berisi tentang kesiapan belajar si peserta didik. Saya balik lagi ke slide yang ini ya Bapak Ibu ya. Nah, identifikasi. Jadi kita mengidentifikasi kesiapan peserta didik, memahami karakteristik mata pelajaran, dan menentukan dimensi profil lulusan. Nah, ini jadi peserta didik, kesiapan belajar. Peserta didik ini dia mau mempelajari, membuat teks prosedur sederhana terkait dengan agribisnis pengolahan hasil perikanan, produk olahan sederhana. Untuk masuk ke dalam materi ini, pengetahuan awal apa yang harus dimiliki oleh peserta didik, yaitu penguasaan kosakata terlebih dahulu. Kemudian bagaimana dia memiliki kemampuan menganalisis struktur teks. Kemudian untuk mata pelajarannya sendiri, materi pelajarannya membuat prosedur teks, mencakup pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan juga metakognitif. Dimensi profil lulusannya sendiri, Bapak Ibu, paling sedikit kita memuat 2, Bapak Ibu. Di sini saya mengambil 3, penalaran kritis, kolaborasi, dan kreativitas, serta komunikasi. Mengapa saya mengambil ini? Karena dari eh, beberapa observasi yang kami lakukan, peserta didik di sekolah kami itu nalar kritisnya kurang, Bapak Ibu. Komunikasinya juga kurang. Dan juga kreativitasnya sepertinya harus ada wadah untuk mendorong mereka memiliki dimensi profil lulusan ini. Capaian pembelajarannya sendiri, Bapak Ibu, di sini ada 2 karena saya menggunakan project based learning. Pada fase E, agribisnis pengolahan hasil perikanan, dan juga bahasa Inggris. CP ini diambil dari BSKAP nomor 32, Bapak Ibu. Lintas disiplin ilmunya sendiri, dasar-dasar agribisnis pengolahan hasil perikanan. Kemudian TP-nya, Bapak Ibu, di sini saya mengambil TP1 untuk agribisnis pengolahan hasil perikanan dan juga 1 TP untuk bahasa Inggris. Nah, jadi TP-nya ini kita buat terlebih dahulu lewat analisis CP. Di sini juga saya menyelipkan KKTP, Bapak Ibu, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang saya breakdown dari tujuan pembelajaran yang ada. Di sini KKTP ini memudahkan saya kalau saya pribadi. Ketika saya mau merancang asesmen, ketika saya mau mengukur kompetensi peserta didik, saya tahu apa yang dicapai sehingga saya breakdown lagi dan jabarkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Topik pembelajarannya tentu saja Bapak Ibu terkait dengan teks bahasa Inggris sederhana, pengolahan hasil perikanan, pentol bakso di sini Bapak Ibu karena kita sektorilnya kaya, ikan berlimpah. Jadi kita memanfaatkan sektoril yang ada untuk membuat TEFA, Teaching Factory di jurusan APHPI. Praktik pedagogis Bapak Ibu untuk metodenya menggunakan diskusi dan tanya jawab. Di sini ada berkesadaran, bermakna, dan juga menggembirakan. Sejatinya ini kalau Bapak Ibu rasa terlalu banyak bahasa yang kita pakai, boleh dihilangkan Bapak Ibu. Ini hanya memberikan gambaran di mana sih berkesadaran di metode ini, di mana sih bermakna di metode ini, menggembirakannya juga di mana ya. Jadi di sini saya membuat supaya lebih jelas begitu Bapak Ibu. Strategi pembelajarannya sendiri Bapak Ibu, kami menggunakan problem based learning, project based learning. Ya, project based learning karena membuat produk. Jadi sebelum ke project, peserta didik ini mempelajari dulu mata pelajaran masing-masing. Setelah itu barulah koordinasi dengan guru mata pelajaran jurusan, sehingga terlahirlah proyek ini. Nah, untuk proyek sendiri kami menyelipkan berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Ini juga tidak harus Bapak Ibu tulis seperti ini ya Bapak Ibu. Ini hanya memberikan gambaran. PJBL ini BBM-nya di mana ya? Jadi di sini kita buat narasinya sedemikian rupa supaya terlihat BBM-nya di mana. Kemitraan pembelajarannya sendiri jurusan agribisnis pengolahan hasil perikanan. Kemudian ruang fisik, nah lingkungan pembelajaran.
melibatkan ruang fisik, kemudian ruang virtual, dan budaya belajar apa yang mau kita tanamkan dalam diri peserta didik. Nah, ruang fisiknya sendiri di sini menggunakan RPS APHPI, alat-alat yang ada di sana. Kemudian ruang virtualnya Google Gemini untuk materi, kemudian video pembelajaran. Saya mohon izin Bapak Ibu untuk terkait dengan gadget sendiri, karena peserta didik kami berasal dari kampung, pedalaman lagi. Jadi ini kabupaten, mereka harus menyeberang dulu. Jadi untuk gadget sendiri mereka tidak punya. Nah, kamilah guru yang berperan sebagai fasilitator agar mereka tahu ruang virtual apa yang kami pakai, walaupun mereka tidak memiliki gadget tersebut, Bapak Ibu. Selanjutnya, budaya belajar ini terkait dengan dimensi profil lulusan yang ingin dicapai. Budaya belajar yang ingin kami kembangkan, nalar kritisnya tadi, kolaborasi dan kreativitas, serta komunikasi. Ini tadi kami lihat, Bapak Ibu, dari beberapa kali observasi, apa sih yang kurang? Kok sepertinya pembelajarannya kurang greget nih untuk anak-anak kita. Oh, ternyata DPL inilah yang sepertinya harus dibuka atau dijembatani supaya dia keluar. Pemanfaatan digitalnya juga sangat minim ya Bapak Ibu ya. Kalau di sini Gemini AI sumber prosedur, karena untuk buku sendiri di jurusan itu tidak tersedia secara detail Bapak Ibu. Jadi kami mencari lewat referensi lain. Nah, sekarang kita ke pengalaman belajar Bapak Ibu. Di awal Bapak Ibu berkesan, berkesadaran, kemudian bermakna. Di sini di awal itu saya selalu memberikan ice breaking literasi numerasi, karena dilihat tadi sepertinya peserta didik yang berada di sekolah kami literasi numerasinya itu kurang. Jangankan mau bahasa Inggris Bapak Ibu, bahasa Indonesianya pun kurang. Orientasi bermakna, kemudian ada apresiasi kontekstual, ini juga bukan hal yang wajib untuk Bapak Ibu tuliskan di RPM Bapak Ibu. Ini hanya sebagai gambaran supaya di mana sih BBM-nya terlihat, bermaknanya di mana, persepsinya terlihat di mana. Jadi kami buatkan secara detail. Nah, ada motivasi menggembirakan juga. Ini berupa kata-kata motivasi supaya di awal itu terlihat, wah saya antusias nih belajar. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di kegiatan ini. Di fase inti ini, Bapak Ibu, pengalaman belajarnya itu memahami, mengaplikasi, dan merefleksikan. Itu saya breakdown dari sintaks project based learning. Ada 6 sintaks project based learning, kemudian dipilih lagi di mana sih fase memahami, di mana sih fase mengaplikasi, dan di mana juga fase merefleksi. Jadi untuk sintaks menentukan pertanyaan dasar, ini kami masukkan di fase memahami, berkesadaran dan bermakna. Guru memulai dengan menampilkan video, kemudian diskusi interaktif, mengorelasikan dengan teks bahasa Inggris, dan di sini juga kami menggunakan diferensiasi Bapak Ibu, karena tidak semua anak memiliki kesiapan belajar yang sama. Ada juga mungkin anak yang tidak bisa secara visual, bisa juga dengan audio visual, bisa juga dengan kinestetik. Jadi untuk diferensiasinya di sini kami tidak hilangkan. Itu aktivitas 1 menentukan pertanyaan dasar masuk ke dalam fase memahami. Sama dengan di aktivitas 2 juga Bapak Ibu, di sini juga kami menyelipkan diferensiasi proses. Jadi manakala ketika mendesain perencanaan proyek, ada peserta didik yang rasa, wah sepertinya peserta didik ini dia kurang memahami. Nah, disitulah kita memberikan bimbingan pembelajaran supaya terlihat. Selanjutnya di fase mengaplikasi. Nah, untuk sintaks PJBL yang ketiga, menyusun jadwal, itu kami masukkan ke dalam fase mengaplikasi. Menyampaikan tujuan utama di sini ada berkesadaran, kemudian bermakna. Menyusun jadwal, di sini terlihat aktivitasnya apa saja, kemudian melaksanakan dan memonitor proyek. Ini juga termasuk ke dalam fase mengaplikasi, Bapak Ibu. Nah, di sini juga kami buat prinsipnya apa, bermakna, kemudian kolaborasi, komunikatif, dan bernalar kritis. Sejatinya Bapak Ibu tidak perlu Bapak Ibu buat juga seperti ini, hanya saja ini untuk melihat di mana sih bermaknanya, di mana eh, berkesadaran, di mana menggembirakannya. Dan satu lagi catatan Bapak Ibu, ketika kita merancang RPM dan kita ini memasukkan prinsip pembelajaran tadi, dalam satu aktivitas tidak harus ketiganya Bapak Ibu. Kayak maksa banget, wah harus sadar, harus bermakna, harus gembira ini. Kalaupun cuma 2 ya nggak apa-apa Bapak Ibu. Kalaupun cuma 1 ya tidak masalah Bapak Ibu. Siapa tahu nanti di aktivitas lainnya dia ada. Yang jelas dari mulai awal hingga akhir aktivitas 3 prinsip itu BBM itu tadi
terlihat dalam pengalaman belajar yang kita berikan kepada peserta didik. Nah, di bagian terakhir adalah merefleksi ini Bapak Ibu, fase merefleksi. Sintaks PJBL yang kami ambil ada menguji hasil proyek Bapak Ibu. Ah, ini kita menjelaskan kriteria, kemudian si peserta didik tadi menyajikan hasil proyeknya, kemudian mempresentasikan teks prosedurnya, itu juga bisa menggunakan multimoda Bapak Ibu. Diferensiasi produk. Kadang ada peserta didik itu, saya malu Bu mau bicara. Boleh menggunakan media visual, slide poster, atau kombinasi, atau bahkan secara lisan, atau langsung praktek, itu dibebaskan. Selama tujuan pembelajaran yang dicapai sama dengan apa yang disasar. Selanjutnya mengevaluasi pengalaman belajar. Nah, ini juga masuk ke dalam fase refleksi ini Bapak Ibu. Kami membuat lagi pertanyaan refleksi, apa hal menarik, kemudian bagaimana kerjasama kelompok. Selanjutnya juga di mapel jurusan juga memberikan pertanyaan refleksi, bagaimana kalian meningkatkan kemampuan menulis, selanjutnya bagaimana penggunaan kosakata, kemudian apa yang kalau kalian lakukan berbeda jika kalian membuat bakso lagi di masa depan. Jadi di sini ada regulasi diri Bapak Ibu. Jadi si murid itu tahu arah saya nih di mana saya harus belajar. Nah, ini tadi yang disebut dengan fase mengaplikasi. Jadi ada kaitannya antara apa yang dia pelajari dengan apa yang akan dia terapkan eh, di realnya begitu Bapak Ibu. Di proses yang memang mereka lakukan secara nyata. Penutupnya ini Bapak Ibu menutup kegiatan seperti biasa dan selanjutnya ada asesmen. Tujuan asesmen. Ini juga ada asesmen awal pembelajaran. Sama seperti kita, misalkan contoh pelajaran olahraga nih Bapak Ibu. Tanpa kita, apabila kita tidak melakukan asesmen terlebih dahulu, contoh misalkan materinya terkait berenang. Apa yang akan terjadi kepada anak murid kita? Kita kan nggak tahu nih, si anak ini bisa berenang atau tiba-tiba silahkan berenang menggunakan gaya kupu-kupu, gaya bebas. Nggak taunya dia gaya batu. Nggak keluar lagi dia Bapak Ibu. Ketika kita tidak melakukan asesmen awal pembelajaran, itulah yang terjadi Bapak Ibu. Jadi murid nggak akan gembira karena dia merasa tertekan dalam belajar Bapak Ibu. Karena guru tadi menderita bekerja, auranya tadi ke si murid itu tadi menderita dalam belajar. Akhirnya prinsip menggembirakan itu tadi tidak terlihat. Ini asesmen awal pembelajaran Bapak Ibu. Kemudian ada juga proses, selama proses Bapak Ibu. Jadi kita lihat, memantau, kemudian mengidentifikasi, jenisnya juga bisa diskusi kelas, kemudian bisa juga menggunakan pertanyaan pemantik, bisa juga lewat observasi partisipasi karena kita mau lihat kerjasama dimensi profil lulusan tadi eh, terlaksana atau tidak, muncul atau tidak. Hmm. Ini ya Bapak Ibu. Untuk asesmen sumatifnya sendiri, karena ini belum selesai untuk TP-nya, jadi tidak kami selipkan Bapak Ibu. Nanti setelah TP ini selesai, barulah kita memberikan asesmen sumatif kepada peserta didik. Nah, ini untuk diskusi kelasnya ini tadi Bapak Ibu. Untuk diskusi kelas, keaktifan bertanya, kerjasama, kreativitas, kemudian kemampuan komunikasi, ini juga kami lihat. Jadi kira-kira peserta didik selama proses pembelajaran aktif tidak bertanya, ada kerjasama tidak, kreativitasnya muncul atau tidak, bagaimana dengan komunikasinya. Nah, semuanya kita akses di sini Bapak Ibu. Selanjutnya ada rubrik penilaian interval nilai Bapak Ibu. Ini untuk bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Karena di sini kita mau melihat asesmen formatifnya selama proses pembelajaran, apa sih yang sudah dicapai oleh peserta didik itu tadi. Kejelasan tujuan, kemudian organisasi langkah dari teks prosedur, sampai yang di terakhir adalah ketepatan format teks prosedur. Ini untuk asesmen formatifnya. Jadi Pak menggunakan deskripsi kriteria. Jadi ada nilai, kemudian ada keterangan. Kira-kira peserta didik ini treatment apa lagi yang kita akan berikan selanjutnya. Sama juga dengan mata pelajaran jurusan, demikian juga Bapak Ibu. Kemudian ada treatmentnya lagi. Nah, ini juga ada LKPD-nya. Ini kita berikan how to make meatballs dan ada juga LKPD dari apa mata pelajaran jurusan agribisnis pengolahan hasil perikanan. Nah, itu tadi terkait dengan em, modul ERPM dari SMK.
Ada juga RPM SMP, kemudian ada juga RPM PAUD. Bapak Ibu, kalau di sini kami melihat dari sekian banyak teman-teman belajar, itu guru PAUD paling paling ingin sekali kalau RPM-nya itu simpel saja. Makanya itu kita rancang juga bagaimana RPM-nya ini sesimpel mungkin. Yang penting rekan-rekan di PAUD itu bisa menerapkan 18334 tadi. Nah, ini nanti akan di-share ya Ibu Khalifah ya. Nanti drive-nya akan diberikan. Iya, materi akan cantum di ini sertifikat, di link sertifikat. Iya. Demikian Ibu Khalifah. Oke, baik. Terima kasih Bu Dwi. Aduh, ini saya pakai dua perangkat. Baik, terima kasih Bu Dwi atas pemaparan materi yang luar biasa. Semoga apa yang telah disampaikan Bu Dwi tadi bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dan tentunya dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna bagi murid-murid kita di sekolah. Oke, Bapak Ibu, baik kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau bisa mengetik pada kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Silakan Ibu. Dari awal ya. Suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya putus-putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya terdengar jelas. Oke. Mohon izin untuk saya buka videonya. Perkenalkan, saya Khadijah, pengawas dari Dinas Dikbud Kabupaten Tegal. Ingin mengajukan pertanyaan kepada Bu Septiani Dwi Septiani Kusuma, masih muda sekali. Beda dengan saya, sudah sangat S3, sudah sangat sekali. Izin bertanya terkait dengan tadi RPM. Untuk yang saya tanyakan, apakah dalam setiap kali pembelajaran pada mata pelajaran itu selalu dilakukan tes diagnosa? Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, untuk SD, karena saya adalah pengawas SD, tadi kan Ibu SMK, nggih. Kalau saya di SD itu untuk kolaborasinya itu yang pas itu pembelajaran mata pelajaran, misalkan kalau matematika dengan apa atau gimana, atau bebas atau terserah yang merancang atau gurunya. Yang ketiga, pada RPM pada 8 DPL itu tadi yang disampaikan Bu Dwi, untuk 8 DPL itu yang diterapkan minimal 2 lah. Kalau ada pertanyaan, apakah boleh semuanya atau maksimal berapa? Itu yang saya tanyakan Bu Dwi. Terima kasih Bu Siti Khalifah sudah memberikan kesempatan kepada saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Khotijah ya, pengawas dari Kabupaten Tegal, atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Bu Dwi. Silakan Bu Dwi. Iya, baik Ibu. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya. Yang pertama tadi tes awal pembelajaran ya Bu ya. Oke. Ya Ibu, saya mohon izin untuk tes awal pembelajaran itu setiap masuk di TP baru. Ibu, izin Ibu. Jadi misalkan iya di setiap masuk TP baru Bapak Ibu. Jadi bukan setiap pertemuan ya Bapak Ibu ya. Misalkan TP1 ini dia untuk 3 kali pertemuan. Setelah itu selesai, asesmen sumatif selesai. Masuk lagi di TP2 baru kita melakukan asesmen awal pembelajaran. Nah, terkait dengan DPL, dimensi profil lulusan minimal 2. Mengapa disebut demikian? Ini juga tertera di sama seperti profil pelajar Pancasila.
P3 nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu paling sedikit memuat 2 supaya kita bisa mengukur, Bu. Itu semua ada di buku asesmen dan praktik pembelajaran kurikulum Merdeka. Kalaupun Ibu mau memasukkan semuanya, guru bersedia, tidak repot dalam melihat karena DPL itu harus dilihat, Bu, harus diukur. Kira-kira ada kemajuan tidak? Kalaupun guru yang bersangkutan merasa, wah saya sanggup untuk mengakses semua 8 DPL ya tidak masalah. Tapi kalau kayaknya 2 dulu nih, atau 3 dulu, boleh Bu. Supaya kita lebih detail untuk melihat. Supaya kita bisa lihat, wah kayaknya DPL penalaran kritis belum ada di siswa A, belum ada di siswa B. Nah itu bisa kita lakukan treatment lagi. Kira-kira bagaimana sih proses apa yang bisa menumbuhkan penalaran kritisnya tadi. Kalaupun mau 8, boleh saja Bu, kalau rasa wah guru yang bersangkutan sanggup untuk melihat dan menilai 8 DPL muncul dalam diri si murid itu tadi. Selanjutnya terkait dengan mata pelajaran kolaborasi ya Bu ya. Nggih. Ya, untuk lingkungan pembelajaran, kemitraan pembelajaran itu sendiri, Bapak Ibu saya mohon izin tidak harus menyangkut dengan mata pelajaran. Bisa juga dengan orang tua, bisa juga dengan dinas-dinas yang memiliki kewenangan atau yang memiliki hubungan keterkaitan di mata pelajaran yang kita ajar. Kalaupun tidak ada yang berkaitan dengan mata pelajaran, nggak usah dipaksa Bapak Ibu. Nggak usah dipaksa, nggak masalah. Kemitraan pembelajaran dengan peserta didik itu sendiri sudah termasuk kemitraan pembelajaran Bapak Ibu. Jadi dilihat kira-kira ini cocok nggak? Memungkinkan atau tidak. Kalaupun tidak ada ya tidak usah. Sama dengan pemanfaatan teknologi. Untuk kami yang berada di daerah timur, itu internet kan kadang ada, kadang tidak ya. Nah, itu juga tidak diharuskan. Apalagi seperti kami, eh, murid berasal dari kampung, harus menyeberang pulau dulu baru sampai di kabupaten. Gadget aja nggak punya, syukur udah sekolah. Nah, itu tidak harus dipaksakan seperti itu, Bapak Ibu. Jadi dilihat kemitraan pembelajaran dengan murid, dengan orang tua, dengan pihak terkait pun itu sudah termasuk dalam kemitraan pembelajaran. Seperti itu, Ibu Khadijah. Saya mohon izin, mudah-mudahan menjawab pertanyaan Ibu. Nah, nggih. Boleh satu lagi? Satu saya masih penasaran. Boleh? Diizinkan Bu Khalifah? Silahkan Ibu Oke, Khadijah. oke. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya satu lagi terkait dengan RPM nanti kan masuk di kurikulum, nggih. Nah, sedangkan pada saat penyusunan kurikulum kan harus kaitannya harus dengan rapor pendidikan. Di rapor pendidikan itu yang menjadi prioritas adalah di karakter. Apakah melihat itu ketika kita memasukkan 8 DPL itu, apakah melihat prioritas pada karakter yang di rapor pendidikan atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih Bu Dwi dan Bu Walifa. Saya mohon izin ini Bu, terkait dengan rapor pendidikan itu kan merupakan data Bu ya. Data bagi Hmm, kita untuk kita hmm, bisa melakukan perbaikan terhadap pembelajaran. Kalaupun hmm. yang keluar adalah tentang karakter, tujuan dari pemerintah kita adalah bagaimana menghasilkan anak Indonesia emas yang memiliki 8 DPL itu tadi. Jadi karakternya bisa dan berkaitan sekali Ibu dengan 8 dimensi profil lulusan apa yang kurang. Karena itu merupakan sinyal Bu untuk kita memperbaiki. Kurangnya di mana? Wah, kayaknya kurangnya di komunikasi. Nah, itu tadi, Bu. Tentu saja terintegrasi dengan pembelajaran yang disajikan oleh guru-guru tersebut, Ibu. Seperti itu, Ibu Ya. Khadijah. Mohon izin, Bu. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal saya ketika saya ke SD atau sekolah terkait dengan tadi penjelasan yang Bu Dwi sampaikan. Dan terima kasih Bu Siti Hulifa, Pak tim kru dari Senin Selfie. Mudah-mudahan kita semua sehat, bahagia, sentosa. Amin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Khadijah. Oke, baik. Selanjutnya kita lihat pertanyaan yang di chat. Ini dari Bapak Surya Bakti.
bagaimana cara menilai proyek, Bu Dwi? Mungkin bisa diberikan jawabannya. Monggo silakan, Bu Dwi. Berhubung kami di SMK selalu melakukan proyek ya Ibu ya. Jadi proyek itu saya mohon izin Bapak Ibu tidak serta-merta dia langsung lahir proyek. Misalkan nih kami yang berada di SMK itu tidak di awal pertemuan Bapak Ibu. Jadi harus dipahami terlebih dahulu si siswa ini tadi dia harus memiliki konsep. Contoh seperti tadi RPM yang saya buat dan saya sudah laksanakan. Bahasa Inggris dan juga agribisnis pengolahan hasil perikanan. Nah, itu dia tidak ujuk-ujuk di pertemuan pertama langsung proyek. Di awal itu masing-masing mata pelajaran memberikan pemahaman dan penguatan konsep terlebih dahulu. Setelah itu baru kita merancang proyek. Di project juga ada di susunan jadwal, di susunan agenda project. Nah, kalau misalkan Pak Surya lihat lagi sintaks dari project based learning itu sangat jelas, Pak. Di awal itu siswa merancang desain project. Kemudian apa yang akan mereka lakukan? Setelah itu waktunya kapan? Nah, disitulah bisa kita lihat. Nah, kemudian kita bisa melihat lagi apa sih yang mau kita nilai di sini. Contoh tadi dalam pembuatan proyek proyek ini agribisnis pengolahan hasil perikanan, pembuatan bakso nih, pembuatan pentolan itu yang dinilai kita bisa lihat, Pak. Misalkan dari tekstur bakso yang dia buat, apakah lembut atau tidak, apakah sudah pas atau tidak, dari proses penggilingan daging. Kita bisa mengevaluasi kehalusan dan konsistensi daging yang digiling, kemudian kebersihan alat yang digunakan. Terus kita lihat lagi menilai kelengkapan dan kebersihan. Jangan sampai pada saat sudah mengeksekusi adonan itu tadi masih kurang bumbu, harus beli dulu di warung, harus cari cuci alat dulu. Nah, itu kita bisa lihat bahwa persiapan bahannya ini belum belum maksimal nih siswa kita. Mengevaluasi tadi yang gilingan tadi, daging yang digiling. Kemudian alat yang digunakan itu bersih atau tidak atau sembarangan. Bakso yang dihasilkan bagaimana? Kenyal atau tidak? Proporsi bumbunya keasinan atau enggak? Nah, itu kita bisa lihat. Kemudian kita bisa mengevaluasi bentuk bakso. Bulat atau seragam, atau ukurannya konsisten, atau dia campur yang besar kemudian yang kecil. Sampai di bagian terakhir adalah presentasi final. Gimana dia bisa menyajikan bakso itu tadi di mangkuk dengan segala macam ornamennya? Ataukah dia cuma taruh saja begitu, kemudian saus sambelnya dicampur, padahal dia tidak tanya dulu konsumen ini dia maunya seperti apa. Apakah mau yang bumbunya langsung dicampur atau dipisahin sesuai dengan selera, biar si konsumen itu ini sendiri yang ini kan. Nah, jadi di situ Pak kita bisa melihat proyeknya tadi. Proyeknya berhasil atau tidak, proyeknya perlu perbaikan atau tidak. Seperti itu Ibu Holifah. Mohon izin Bu. Baik, terima kasih Bu Dwi untuk jawabannya ya pertanyaan dari Pak Surya Bakti. Dan ini juga ada DPL, ada berapa, 7 atau 8. Tadi sudah disampaikan ya oleh Bu Dwi ya, ada 8 dimensi profil lulusan. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin kita cukupkan untuk sesi tanya jawab hari ini karena waktu juga yang membatasi kita. Dan mungkin langsung saja kita masuk ke closing statement. Silakan Ibu Dwi untuk memberikan closing statement-nya pada webinar kita hari ini. Baik Ibu Holifah dan Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin terkait dengan kurikulum. Kurikulum kita masih menggunakan kurikulum yang sama, yaitu kurikulum Merdeka. Hanya mungkin nanti ada nomenklatur, kemudian ada revisi BSKAP itu sendiri. Nah, di sini juga yang kami lihat di lapangan itu banyak Bapak Ibu guru kita yang udah menderita bekerja duluan nih. Wah, ini belum selesai yang kemarin, udah ada lagi nih yang baru. Tapi Bapak Ibu, kalau kita eh, positive thinking, kemudian kita mau belajar, insya Allah semuanya bisa kita lalui. Karena sejatinya we are what we are thinking. Kita ini adalah apa yang kita pikirkan. Jadi kalau kita berpikir fix mindset, pola pikir tetap, kita nggak akan bertumbuh Bapak Ibu. Kita hanya stuck di situ saja dengan segala macam kekurangan dan kelemahan yang kita punya. Seperti itu Ibu Khalifah dan Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin. Terima kasih Bu Dwi atas closing statement-nya yang inspiratif dan memotivasi ya. Motivasi yang
sampaikan dalam webinar Senin Selfie hari ini, dan semoga materi dan pesan yang disampaikan dapat menjadi bekal bagi kita semua untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Dan Bapak Ibu, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Dengan ini kami tim webinar Senin Selfie mengucapkan terima kasih kepada narasumber, seluruh peserta, serta semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Semoga pengetahuan dan inspirasi yang diperoleh dapat bermanfaat dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dan semoga kita dapat bertemu kembali di sesi berbagi ilmu berikutnya. Sampai jumpa di webinar Senin Selfie berikutnya dengan tema-tema yang tak kalah menarik dan bermanfaat. Tetap semangat berbagi, semangat belajar, dan semangat berinovasi. Dan saya selaku moderator, apabila selama memandu jalannya webinar ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk waktu saya serahkan kembali ke Mas Wildan. Oke, baik. Terima kasih Bu Siti yang telah menemani kita di kegiatan hari ini. Dan juga terima kasih Bu Dwi Septianti yang telah sharing bersama kita juga di hari ini tentang merancang pembelajaran mendalam juga. Dan juga terima kasih Bapak Ibu semua yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan kali ini bisa tercerahkan juga atas pemaparan materinya dari narasumber. Dan Bapak Ibu semua jika ada yang ingin mengikuti jika ada yang tadi baru mengikuti dari setelah perjalanan ataupun tadi jaringannya kurang bagus, bisa langsung ke YouTube-nya APSI, diketik saja di YouTube-nya, search Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia. Dan sekian untuk informasi kegiatan hari ini, dan terima kasih Bapak Ibu semua yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.